Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Segala puji marilah kita haturkan kepada Allah karena segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman Rahim, pencipta alam semesta ini, yang menguasai hari pembalasan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah tadabbur Al-Quran Masjid Al-Huriyah yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur ayat-ayat Allah. Moga-moga melalui tadabbur ayat Allah ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan memulai mengulang sedikit satu ayat sebelumnya yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu surah Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Ya, mintalah kamu pertolongan kepada Allah bis sabri dengan wassalah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Hadirin, kemarin sudah kita bahas bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi problematika dalam kehidupan ini. Dan itulah memang tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Dan beribadah itu bukan orang kayak pelesiran. Beribadah itu adalah proses kita menunjukkan diri kita bahwa kita ini hamba Allah. Dan untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan usaha, membutuhkan ilmu. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada orang yang beriman bahwa perintah-perintah Allah untuk melaksanakan ibadah itu pasti dapat dikerjakan. Karena Allah juga memberikan memberikan jalannya, memberikan caranya. Nah, pertama yang harus dimiliki ya orang-orang yang beriman itu memang untuk selalu dapat melaksanakan perintah Allah itu adalah kesabaran. Ya, jadi sabar ya. Jadi harus sabar
dalam melaksanakan kehidupan ini. Makanya Allah SWT mengingatkan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ista'inu bis sabri was salah. Dengan bersabar. Karena memang hadirin jamaah rahimakumullah, begitu luar biasa ya. Mengapa kita harus bersabar ini? Karena Al-Quran menegaskan bahwa hanya dengan sabar kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Apa sih sabar itu? Sabar itu ya kalimat mudahnya adalah wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Definisi sabar itu saya lihat salah satunya di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 146. Yaitu wala tahinu, janganlah kamu tidak merasa apa ya, tidak mudah menyerah ya, tidak menyerah, kemudian tidak berhenti dalam bekerja, kemudian tidak mudah apa ya, tidak mudah apa namanya eh, ya tidak menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah apa namanya berhenti. Jadi terus ya. Kenapa? Karena memang ternyata kesabaran ini adalah perintah yang diberikan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Allah tidak hanya pada kita, pada seluruh manusia, termasuk para nabi. Ya. Dan sabar itu kan meliputi semua aspek ternyata ya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kita harus sabar. Ya. Sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Sabar dalam berbagai kesulitan, ya. Kemudian sabar terhadap segala fitnah dan tipu daya. Nah ini, sabar terhadap segala fitnah dan tipu daya. Karena kehidupan sekarang ini penuh dengan tipu daya dan penuh dengan fitnah. Kita setiap hari disuguhi itu, ya. Betapa banyak fitnah dan tipu daya ini berkembang di masyarakat kita. Dan kalau tidak hati-hati, kita bisa termakan oleh tipu daya ini, tipu muslihat. Bahkan dikatakan tipu daya atau tipu daya adalah senjata paling pertama yang menghancurkan manusia. Percaya nggak? Tipu daya adalah senjata yang paling ampuh yang menghancurkan manusia. Adam alaihissalam oleh tipu daya iblis, kan gitu. Dan untuk kesini, itu tipu daya akan menjadi senjata ampuh dalam menghancurkan manusia. Ada sebuah negara kecil ya, saya mau pernah menonton film ya, The Prince of Monaco. Jadi ada kecil ya, negara Monaco itu negara kecil. Dan negara kecil ini tidak bisa dijajah oleh Perancis maupun oleh Italia. Ini kecil ya, tapi Perancis saja takut sama ini. Kenapa? Di dalam film itu dikatakan bahwa mengapa kami eksis negara Monaco itu? Karena kami punya senjata. Padahal dia nggak punya angkatan darat, nggak punya angkatan laut, ya. Kepolisian sih ada, nggak punya senjata. Tapi apa kata mereka? Kami mempunyai senjata yang paling ampuh, yaitu tipu muslihat, tipu daya. Semua orang bertekuk lutut kalau sudah terkena oleh tipu muslihat. Nah, ini hati-hati. Tipu daya adalah senjata yang banyak menghancurkan manusia. Makanya di sini pentingnya ilmu, pentingnya silaturahim, pentingnya kita memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang telah jatuh terjerumus
baik sebagai individu maupun sebagai entitas oleh tipu daya. Kenapa? Karena ini sudah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa manusia pertama atau kehancuran pertama atas manusia itu adalah tipu daya. Itulah yang telah menggelincirkan bapak kita Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa. Jadi Allah mengatakan harus hati-hati terhadap tipu, ya, terhadap kita harus sabar terhadap semua kesulitan, termasuk sabar terhadap segala fitnah dan tipu daya. Kemudian kita juga kadang-kadang dituntut untuk sabar terhadap lambatnya pertolongan Allah. Kita sering mengeluh, ya Allah, kapan pertolonganmu itu datang? Pertanyaan seperti ini juga pernah ditanyakan oleh umat-umat sebelum umat Muhammad. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu. Betapa banyak dari nabi-nabi sebelum kalian dan pengikutnya, mereka tidak pernah putus asa, nggak pernah berhenti, walaupun pertolongan Allah itu belum juga datang. Kalau Anda, saudara-saudara ingin melihat atau ingin tahu bagaimana kisah kekalahan ketika perang Uhud, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sampai terluka parah, hampir tidak dikenali wajahnya karena darah yang mengalir dari apa namanya kepalanya. Namun semua itu tidak membuat mereka hilang kesabaran. Karena apa? Karena bab sabar yang penting adalah sabar menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam perjuangan. Kemudian juga sabar atas sedikitnya pertolongan mungkin. Biasanya pasukan kebenaran itu jumlahnya nggak banyak pengikutnya. Kenapa ya kita di pihak yang benar kok pengikutnya sedikit? Itulah butuh kesabaran. Tapi pengikut kebatilan biasanya banyak. Dari dulu begitu. Ya kan? Harus sabar. Sabar terhadap gangguan orang. Mungkin sabar terhadap panjangnya perjalanan kebenaran ini yang harus kita lalui. Anda harus sabar. Kalian semua adalah sedang pendidikan. Proses pendidikan ini panjang, saudara. Pendidikan lahir dan batin. Hanya mereka yang sabar, yang mampu dan akan memperoleh kesuksesan. Kalau tidak sabar. Jadi sabar ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian meningkatkan kesabaran, ya. Berikutnya bahwa sabar ini penting. Kenapa? Karena memang kadang-kadang sabar itu ada batasnya. Karena itu perintah Allah, selain sabar, Allah menyuruh kita untuk sholat. Karena sholat itu akan menguatkan kesabaran dalam diri kita. Jadi kenapa perintahnya diperintahkan oleh Allah kita untuk sabar dan sholat. Dan apa? Karena memang apa namanya kalau tidak sabar kita akan apa namanya akan sulit sehingga harus diiringi dengan sholat yang khusyuk. Karena karena Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat ketika menghadapi kesulitan, maka Rasulullah itu mengambil wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Itulah yang dilakukan Rasul kita. Kita pun juga begitu. Biasakan ketika kita menghadapi masalah, jangan mengadu ke yang lain, mengadulah kepada Allah dengan sholat. Sholatlah, adukan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dialah sebetulnya sebaik-baik yang akan memberikan pertolongan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya yang saya harus ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Ma'iyatullah. Jadi bersama itu apa sih? Membersamai. Kalimat Allah bersama orang-orang yang sabar itu ada 2 makna. Yang pertama adalah memang Allah membersamai orang yang sabar. Dan yang kedua yang namanya membersamai itu adalah bahwa bersama orang yang sabar itu adalah rahmat dan pertolongan Allah bersama orang yang sabar. Kira-kira gitu. Jadi kan sering kita mengatakan Allah bersama kita. Oh iya,
Allah itu bersama kita. Allah mengetahui perilaku kita. Allah mengetahui dan mengawasi apa yang kita kerjakan. Maknanya umum, ya, bahwa Allah bersama hamba-hamba. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Tapi yang makna yang kedua adalah ma'iyatullah, yang kedua, kebersamaan Allah itu adalah dalam arti pertolongannya. Bahwa orang-orang yang sabar itu senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak boleh mendefinisikan apa pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu bisa macam-macam. Sama dengan doa kan, kita minta A, kadang-kadang oleh Allah dikasih B, atau ditunda, dikasih yang lain. Atau bahkan kita dihindarkan dari musibah. Itu semua juga adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu hadirin, di ayat berikutnya Allah mengingatkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Inilah yang menguatkan kita. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan liman yuqtalu, bagi orang-orang yang gugur fi sabilillah, ya, di jalan Allah itu gugur atau meninggal atau mati. Wala taqulu liman yuqtalu. Janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang berjihad, yang berperang fi sabilillah di jalan Allah itu amwat, mereka mati. Bal ahya'un. Nah, ini penting. Bahkan mereka itu hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu tidak menyadarinya. Kamu tidak mengetahuinya. Subhanallah, ini adalah penguat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sabar dan sholat itu harus kita miliki? Karena memang kita ini senantiasa ada di dalam perjalanan panjang, yaitu perjalanan fisabilillah. Terus sekalian, Allah menegaskan di sini bahwa jangan kamu mengatakan mereka yang meninggal, yang gugur di jalan Allah dalam jihad itu mati. Tidak, tapi dia hidup. Kenapa? Karena ini menegaskan bahwa ada dua jalan yang kita hidup, yang dilalui oleh manusia itu. Ada jalan fisabilillah, ada jalan yang bukan fisabilillah. Kalau kita insya Allah sudah menempuh jalan fisabilillah. Karena ada yang tidak menempuh jalan fisabilillah. Yang menempuh jalan fisabilillah jangan khawatir. Kalau kalian menemukan ajal ketika kamu mengalami jalan fisabilillah itu, maka kamu bukan mati tapi hidup. Tapi na'udzubillah, bagi mereka yang menempuh jalan bukan fisabilillah, bukan jalan kebaikan, bukan jalan jihad fisabilillah, maka sebaliknya, dia bukan hidup, dia mati dengan sia-sia. Jadi hidup ini selalu ada dua jalan. Wahadainahun najdain. Aku, ayo aku tunjukkan kepada kalian dua jalan, ya kan? Kemudian barang siapa yang menempuh jalan yang baik, maka kebaikan baginya. Tapi bagi mereka yang menempuh jalan keburukan, maka itu keburukan baginya. Jadi setiap kita harus sudah menentukan jalan yang akan kita lalui ini jalan fisabilillah atau bukan. Kalau jalan yang kalian tempuh sudah fisabilillah, ayat ini menguatkan bahwa mempertahankan agama Islam, mempertahankan agama dalam hidup kita ini adalah sebuah perjuangan, dan susah sekalian, yang namanya perjuangan itu memang tidak mudah. Pasti ada menuntut apa ya? Menuntut berbagai macam konsekuensi. Dan konsekuensinya bisa kehilangan harta, bisa kehilangan keluarga, bisa gugur, bisa mati. Tapi kalau fisabilillah jalan kita, maka Allah menjamin tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apa itu jalan fisabilillah? Mencari ilmu karena Allah adalah fisabilillah. Belum lama ini saya memimpin tahlil salah seorang mahasiswi yang meninggal. Saya katakan, saya kuatkan kepada keluarga, ibu, bapak, insya Allah putri ibu syahid. Karena menempuh jalan fisabilillah. Mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu agar menjadi hamba yang saleh.
Mencari ilmu agar menjadi manusia yang baik, yang mengetahui kemana tujuannya. Mencari ilmu akan menjadi anak-anak yang soleh, menjadi hamba-hamba yang soleh. Sehingga orang tua menjadi tenang. Insya Allah, fisabilillah. Jadi yang harus kita luruskan sekarang ini adalah jalan kita ini fisabilillah atau bukan. Itu harus hati-hati. Makanya ini harus ngerti mana jalan Allah itu. Mengapa kita harus ngaji? Supaya kita tahu mana jalan Allah itu. Jangan sampai kita menempuh jalan yang bukan jalan Allah, karena setiap perjalanan hidup ada konsekuensi. Konsekuensinya bisa kehilangan jiwa, bisa saya. Betapa pentingnya jamaah sekalian. Setiap hari kita itu harus meluruskan niat. Bangun tidur meluruskan niat. Setelah kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berdoa, ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang benar pada hari ini. Sebagaimana jalan yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang beriman, para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Tuntunlah kami, ya Allah. Itu harus selalu. Dan niatkan untuk mencari ilmu. Luruskan. Jangan sampai ini enggak. Karena apa? Karena ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Nah, kemudian di ayat ini Allah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa eh, jamaah sekalian, Allah menegaskan bahwa mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah syahid. Dan jalan kesyahidan itu banyak. Tidak selalu ditempuh dengan peperangan. Tapi mereka yang semua perjalanan hidupnya dengan niat yang benar karena Allah, semata mencari ridha Allah, kemudian menempuhnya sesuai dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah, bukan jalan yang dilarang oleh Allah, bukan jalan yang diharamkan oleh Allah, Anda sudah di atas jalan fi sabilillah. Anda di jalan fi sabilillah. Karena itu eh, ayat ini menegaskan bahwa walakin la tash'urun. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ayat ini mengajarkan tentang puncak keimanan kepada Allah dan puncak keimanan kepada hari akhir. Ya kalau orang nggak percaya pada hari akhir, sulit untuk memahami ayat ini. Tapi Allah enaknya sudah memberitahu kepada kita bahwa ada kehidupan nanti di yaumil akhir. Dan kehidupan yaumil akhir itu kehidupan yang kekal abadi. Ada kehidupan. Kan manusia itu ada 4 nanti fasenya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kita itu mengalami 4 fase. Pertama, fase pertama. Yaitu kamu semua itu amwat. Dulu kita ini mati. Kan sebelum hidup kan kita ini nggak ada. Nggak ada itu artinya mati. Kemudian sekarang ini hidup kedua ini, hidup pertama ini, hidup kita sekarang ini, ya. Kemudian setelah hidup ini itu kita akan mati. Setelah mati kemudian hidup kembali dan hidup yang terakhir ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pada kehidupan setelah ini kita akan mengalami kematian. Nah, karena itu ayat ini menguatkan bahwa kehidupan yaumil akhirah adalah pasti dan disitulah Allah menegaskan bagi mereka yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan yaitu kehidupan kekal abadi. Kemudian ayat ini juga menandaskan di dalam tafsir yang lain saya baca, mengapa dikatakan bal walakilla tash'urun, bal ahya'u walakilla tash'urun. Yang dimaksud hidup itu artinya juga hidup selamanya dalam artian bahwa semangat ya, semangat dan cita-cita perjuangan itu akan tetap hidup. Kenapa? Karena perjuangan fisabilillah ini akan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Makanya semangat jihad harus hidup. Semangat fisabilillah ini hidup terus. Karena akan diteruskan. Saya tidak ada, diteruskan oleh generasi berikutnya. Generasi antum juga dilanjutkan generasi berikutnya. Inilah makna dari bahwa insya Allah jihad fisabilillah akan terlalu hidup. Akan diemban
dan diemban oleh generasi-generasi yang istiqomah. Dan generasi-generasi istiqomah itu akan selalu ada. Dan insya Allah kita siap untuk mengemban tugas yang mulia ini. Ya, ini makna juga bahwa bagaimana kehidupan ini. Kemudian ayat berikutnya Allah SWT lebih mengatakan lagi wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kehidupan manusia memang penuh cobaan. Mengapa kita dituntut untuk sabar? Karena Allah mengingatkan pada kita bahwa Allah akan pasti, ya. Kata Allah, sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu. Ini semua akan diberikan cobaan oleh Allah. Semua manusia akan mendapatkan ujian dan pasti diuji. Jangan mengatakan bahwa saya jangan diuji ya Allah. Nggak ada. Semua akan diuji. Nah, ujiannya sendiri dikatakan di situ adalah minal khaufi. Dari sedikit rasa takut. Sedikit ya, bukan dari takut. Kalau kita dikasih takut dalam hidup ini, oh nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman sedikit minal khaufi. Dari sedikit ketakutan. Waljo, dari sedikit kelaparan. Kemudian wanaksin dan sedikit kekurangan minal amwali wal anfus. Kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Kekurangan harta itu ya rezeki kadang-kadang naik turun biasa. Kemudian wal anfus, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu apa? Kehilangan orang-orang yang kita cintai dalam hidup biasa. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Kadang-kadang orang yang kita harapkan, yang kita cintai, yang kita muliakan, meninggalkan kita. Itu adalah ujian. Bahkan dikatakan wasamarat. Kadang-kadang kekurangan dari apa? Kekurangan buah-buahan. Maksudnya ya, panen, panen naik turun. Itu biasa. Ya. Tapi Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi untuk sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa Allah dengan kalimat ini begitu indahnya menguraikan kalimat ya. Manusia itu bentuknya pertama adalah rasa takut. Setiap kita punya rasa takut. Mahasiswa takut nggak lulus. Tapi yang jadi pejabat itu takut loh. Yang jadi bupati takut nggak kepilih lagi jadi bupati. Takut tuh. Bahkan yang jadi presiden juga takut. Takut nggak kepilih jadi nggak kepilih lagi jadi presiden. Jadi semua orang takut. Ya. Jadi bukan hanya kalian yang punya rasa takut. Setiap manusia punya rasa takut. Apakah orang kafir nggak takut? Mereka orang kafir takut. Apakah orang Yahudi yang sekarang memerangi kaum muslimin, saudara kita nggak punya takut? Dia takut, lebih takut lagi sebetulnya. Saking takutnya, makanya caranya biadab. Semua musuh dihancurkan sehancur-hancurnya supaya tidak mempunyai kemampuan untuk membalasnya. Kan gitu. Takut itu ada. Takut gak dapat rezeki, takut ini, takut itu, ada semua. Tapi cuma sedikit Allah mengatakan. Kalau diberi takutnya 50%, nggak bisa hidup kita. Mau pergi takut ketabrak, mau ini takut ketemu penjahat. Kan nggak enak banget hidup begitu. Tapi Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan takut. Dan sesungguhnya yang punya rasa takut itu bukan hanya kita, semua manusia. Tapi mereka yang punya kesabaran dan selalu istiqomah sholatnya, insya Allah berkurang takutnya. Makin khusyuk sholatnya, makin sedikit rasa takutnya. Gitu ya, makin berkurang. Kemudian kekurangan tadi ya, kekurangan rasa lapar, ya. Ya mungkin kita alhamdulillah kalau terhindar dari itu bersyukur, ya kan? Karena apa namanya dalam hidup pasti. Ya. Nah, kalimat ini disampaikan oleh Allah sebagai berita gembira, ya kan? Wabasyiris sabirin. Jadi Allah mengatakan bahwa orang yang akan mendapatkan berita gembira itu orang yang sabar, gitu. Jadi kalau orang yang sabar itu selalu mendapatkan beritanya gembira karena sudah dikasih tahu kan oleh Allah kan, loh kamu hidup ini nggak enak-enak terus loh, pasti begini, pasti begini. Udah dikasih tahu oleh Allah, jadi kita enak kan?
Coba kalau orang mengatakan hidup ini harus enak, terus dikasih kesulitan, kita jadi stres. Nah, orang yang sabar adalah orang yang paling berbahagia karena dia selalu beritanya itu gembira kepadanya. Wabasyiris sabirin. Jadi kalau kita menanggapi sesuatu belum belum gembira, belum seneng, ya, berarti kesabaran kita belum apa ya, belum tinggi. Hidup kita masih diserbai dengan ketakutan, rasa khawatir. Karena takut dan khawatir itu penyakit yang pasti dimiliki oleh seluruh manusia. Dan kita tidak bikin menghindari ujian. Yang harus kita minta itu kepada Allah, ya Allah kuatkanlah aku menghadapi ujian. Nah itu ya, ya Allah kuatkan aku menghadapi ujian-ujianmu. Bukan menghindari ujian. Masa mahasiswa mengatakan, saya nggak mau diuji, Pak dosen. Kan nggak mungkin kita menghindari ujian. Bagaimana saya lulus menghadapi ujian? Apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan diri kan? Tahan banting, tidak mudah menyerah, belajar terus. Ya, jangan menyerah, jangan berhenti. Itu kan, itu sabar. Jadi sabar dalam pengertian aktif itu saya bahasakan dengan mudah tahan banting. Apa tahan banting? Nggak mudah menyerah. Itu namanya sabar. Jangan sabar diartikan pokoknya menyerah. Begitu saja, tanpa usaha. Nggak ada, nggak pernah dicontohkan sabar seperti itu. Coba para nabi mencontohkan sabar. Mereka berjuang terus. Karena sabar itu adalah tidak menyerah, pantang putus asa, tidak berhenti terus bekerja, tahan banting. Itulah yang dikatakan sabar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan respon atau memberikan dispensasi kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah di ayat 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang dikatakan orang yang sabar itu? Orang yang sabar adalah mereka yang apabila ditimpa musibah, ya, mendapatkan musibah, mereka langsung spontan qalu. Mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami ilaihi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Kita ini kan dikasih hidup, tapi diambil oleh yang ngasih hidup kok kita marah. Memang hidup punya kita. Enggak, punyanya Allah. Kita dikasih nikmat rezeki. Ya, nikmat kan dari Allah itu. Tapi rezeki diambil kok kita marah. Kok diambil oleh yang punya. Ya, kita sedang sehat tiba-tiba dikasih sakit. Sakit kok mengeluh ini. Loh, sehat itu dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah ngambil kita, kesehatan kita diganggu sebentar, diambil sebentar supaya kita ingat pada Allah, kok kita marah? Memang manusia itu begitu ya. Rasanya semua itu pengennya miliknya gitu. Kita ini, Suren, kita ini tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk memiliki sesuatu karena kita sendiri juga bukan milik kita, ya kan? Pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma dapat titipan, ya, dapat titipan. Sebagai orang yang mendapatkan titipan harus senang, ya. Kalau ulama Ustadz Zainuddin MZ masih ingat saya, kalau belajar ikhlas itu kayak tukang parkir katanya. Jadi tukang parkir banyak mobil, begitu diambil dia senang malah, gitu kan. Soalnya yang ngambil sudah, yang punya udah ngambil gitu. Ya. Jangan kemudian mobil banyak kayak yang punya, itu ada yang punya. Kita juga begitu. Makanya dikatakan di ayat ini bahwa Allah menegaskan bahwa ciri orang yang mendapatkan kabar gembira adalah orang yang sabar. Dan apabila ditimpa musibah, orang-orang yang sabar itu senantiasa dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala bagi orang yang sabar adalah ayat berikutnya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah memang tidak menjanjikan selalu kepada kita itu kemenangan harta. Allah tidak pernah selalu menjanjikan kepada kita kemenangan kekuasaan. Kekuasaan, harta, harta rampasan. Itu bukan yang dijanjikan oleh Allah. Tapi yang dijanjikan oleh Allah itu jauh lebih baik dari itu. Apa itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang sabar itulah yang memperoleh berkat, solawat, ampunan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat rahmat. Ini yang dijanjikan oleh Allah pada orang yang sabar.
Jadi jangan menilai kesuksesan itu dari materi. Jangan lupa loh. Karena materi itu bisa melupakan kita. Tapi yang dikatakan janji Allah pada orang-orang yang sabar itu adalah yaitu solawat. Ulaika alaihim solawatum mir rabbihim rahmah. Solawat, berkat, kemudian ampunan, rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu didoakan oleh para malaikat Allah. Inilah kedudukan tertinggi orang yang sabar itu. Makanya Allah mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu bersama Allah. Bahkan Allah menggunakan kalimat di apa namanya di ayat ini dengan kalimat inna. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak hanya bersama di dunia, tapi nanti bersama di akhirat, insya Allah. Nah, sekalian, ayat mulai dari ayat 151 sampai 156 ini adalah pelajaran terbaik dari Allah. Bagaimana Allah memberikan pendidikan terbaik. Pendidikan terbaik itu adalah ketika anak didiknya menjadi sabar. Tidak ada pendidikan yang lebih baik melebihi ketika anak-anak didik itu menjadi hamba-hamba yang sabar. Lagi saya mikir, saya sebagai dosen ini, ukuran saya untuk menilai bahwa mahasiswa saya sukses atau enggak ketika mahasiswa itu memiliki karakter. Salah satu karakternya adalah sabar. Sabar itu apa? Tidak gampang menyerah, pantang menyerah, terus bersemangat, tidak gampang putus asa, kemudian tidak mudah berhenti ketika dia tidak mampu, terus bekerja. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti dalam belajar. Dan terus bekerja tahan banting. Inilah sebetulnya ukuran terbaik pendidikan yang berhasil. Sedih saya kalau berhasil, gelarnya sudah dapat, tapi di masyarakat tidak tahan banting. Di masyarakat gampang menyerah, gampang putus asa. Buat apa? Kalian adalah pejuang. Kalian adalah dididik untuk menjadi pejuang-pejuang yang tangguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Moga-moga apa yang kita tadaburi hari ini, moga-moga eh, Allah tunjukkan, berikan kekuatan kita untuk dapat mengamalkannya ya pada kita semua. Demikian, saya kembalikan pada MC. Terus, oke, Masya Allah, Masya Allah teman-teman semua. Tadi Ustadz telah menyampaikan banyak hal kepada kita semua ya. Pertama kita disampaikan apa sih tujuan penciptaan manusia, bagaimana sabar yang baik itu, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menambah wawasan kita, mungkin dari teman-teman semua ada yang masih bingung atau pengen ditanyakan, silakan teman-teman semua, kita akan buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan teman-teman semua. Ya silakan Kak, silakan. Yang pakai baju hitam dulu, yang baju hitam. Jaket-jaket abu-abu. Ah ya. Baiknya, maju aja Mbak. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi kan dibahas mengenai tentang sabar. Nah, saya itu pernah mendengar kalau sabar itu adalah saat pukulan pertama gitu. Jadi saat kita benar-benar baru terkena musibah gitu. Nah, di situ tuh baru kita bisa disebut sabar saat kita benar-benar di saat itu juga tidak mengeluh dan lain sebagainya gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan saat itu tuh saat di pukulan pertama kita terkena musibah, kita itu sudah mengeluh, sudah sedih gitu. Tapi dalam prosesnya kita bisa menerima dan bersabar gitu, Ustaz. Itu pertanyaan saya. Nah, ada juga pertanyaan yang agak di luar topik kajian barusan. Saya ingin bertanya, kalau misalkan kita ini dalam perjalanan pulang gitu. Nah, kita melihat ada binatang misalnya seperti hewan anjing gitu. Nah, kita itu takut kalau misalkan anjing itu misalkan
ada air liurnya atau apa gitu. Nah, terkena misalnya sepatu kita atau pakaian kita, tapi kita tidak melihat gitu. Nah, kalau begitu apakah kita harus mencuci bajunya dengan 7 kali cucian gitu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya dari Okti tadi. Bagaimana dengan pernyataan bahwa kesabaran itu ukurannya pada hentakan pertama? Rasulullah pernah mengatakan as-sabru inda matil ula. Kesabaran itu ukurannya ketika pertama kita dapatkan musibah itu, apakah kita langsung sabar ataukah kita mengeluh gitu ya. Ada sebuah kisah ketika apa namanya seorang wanita pada zaman Rasul itu putranya yang meninggal ya, sehingga kemudian dia apa ya, dia dia menangis lah. Kemudian di belakang ada Nabi menghibur, wahai fulana, bersabarlah kepada Allah. Rupanya ibu ini nggak tahu bahwa yang di belakang itu Nabi yang ingatkan. Kamu sih bilang sabar, saya yang merasakan gitu kan, kata wanita itu. Ya Rasulullah diam karena memang betul. Terus begitu apa namanya disampaikan, wahai fulana, sesungguhnya di belakangmu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Oh ya Rasulullah, saya sabar, saya sabar. Rasulullah mengatakan as-sabru inda sotmatil ula. Bagaimana seperti itu? Jadi kesabaran itu kan bertingkat ya. Level orang yang seperti itu tentunya sudah paling tinggi ya kalau sudah seperti itu. Bagaimana kalau kita ya? Kita biasa kalau begitu dapat musibah ya kita kaget, kita nggak terima. Bahkan kita kadang-kadang juga punya prasangka yang baik-baik ya. Bagaimana seperti itu? Ketika kita segera sadar, kemudian kita kembali kepada hakikat musibah itu dan kemudian kita menerimanya, insya Allah itu juga proses menuju kesabaran. Jadi sabar yang paling tinggi tadi. Karena sudah levelnya tadi, sudah paham dia. Oh hidup ini pasti akan diberikan oleh Allah ujian. Dan ujiannya kekurangan harta, kekurangan jiwa, rasa takut pasti. Kan kita udah, karena kita memahami ayat ini kan nggak sampai hati gitu kan. Ya kan? Padahal di ayat sudah dijelaskan, hidupmu pasti akan ada itu. Tapi kita lupa kan kadang-kadang. Bagaimana? Nggak apa-apa, itu masih sabar. Yang enggak itu kemudian sudah diingatkan masih juga itu kan. Oh saya nggak mau, saya mau nggak mau, saya mau. Nah, itu butuh kesabaran. Jadi sabar itu bertingkat-tingkat. Moga-moga kita juga bisa meningkat ya kesabaran kita seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kekhawatiran tadi ya terhadap misalnya apa ya, apakah pakaian kita kemudian ini kena ini dan sebagainya. Begini, prinsipnya kalau seperti itu ada hadis. Da'ma yuribuka ila mala yuribuk. Tinggalkan oleh kamu yang meragukan. Jadi ketika kamu ragu ya harus dilakukan. Kalau kamu ragu. Tapi kalau kamu yakin enggak, tadi enggak kok enggak mengenai. Bismillah, enggak apa-apa. Gitu saja. Ya kan? Kenapa? Karena memang tidak melihat langsung, gitu kan ya. Mungkin itu ya, ukti ya. Prinsipnya tinggalkan yang meragukan dan ambil yang meyakinkan bagi kamu untuk semua aspek. Makanya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk ngerti ilmu itu begitu. Ya, paham ya? Insya Allah. Baik. Ada yang lain? Yes. Eh, Oke, berikutnya ada Ustadz dari Rumzuk. Itu dari saudara Akhina Mafail. Assalamualaikum Ustadz. Ana ingin bertanya, bagaimana atau apa strategi efektif untuk melatih kesabaran ketika kita dalam keadaan sangat sangat terpuruk Ustadz dan frustasi? Itu Ustadz, pertanyaan beliau. Ya. Apa apa namanya langkah ya untuk melatih kesabaran ini? Yang pertama adalah ini nasihat ya dari beberapa ulama dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, insya Allah nggak jauh berbeda. Pertama sekalian, untuk melatih kesabaran ini adalah bagi kita orang-orang yang beriman itu adalah hendaknya kalian harus dekat dengan Al-Quran. Itu udah nggak bisa lagi. Yaitu perbanyaklah zikir kepada Allah. Ingatlah selalu kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat Allah ini itu kan memang harus dilakukan pada saat kita berdiri, duduk dan berbaring kan? Jangan pernah kita sepi. Kalau ingat segera kembali kemudian untuk berzikir kepada Allah. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat tahban. Itu semua harus sudah.
sudah biasa kepada kita. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan wa bi kulli halin wa ala kulli halin alhamdulillah. Perbanyak membaca khususnya alhamdulillah. Ya, itu pertama. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Qur'an dan tadabbur. Dan yang ketiga jangan lupa ini perintahnya yaitu sholat. Perbanyak sholat terutama apa namanya sholat fardu dengan khusyuk maupun suka apa namanya sholat-sholat sunnah. Ini. Kemudian langkah yang berikutnya yang keempat, ketika Anda mendapatkan sesuatu, maka hendaknya kalian lebih banyak melihat orang yang lebih buruk dari kalian. Ya, kalau kita mendapat musibah, sesungguhnya musibah kita jangan-jangan masih belum apa-apa dibanding musibah yang menimpa teman yang lain. Gitu ya. Jadi perbanyaklah saudara, bergaulah dengan orang-orang yang juga lebih dari kita dalam hal musibah. Karena Anda akan mendapatkan pelajaran. Makanya nasihat saya kepada para mahasiswa, seringlah Anda kalau ada waktu diskusi dengan orang tua Anda, dengan orang-orang tua yang bijak, suruh cerita bagaimana Bapak melalui kehidupan ini. Itu banyak pelajaran penting. Kenapa? Karena jam terbang kehidupan itu penting untuk kalian sebagai orang yang baru. Jadi banyaklah dekat dengan orang-orang di bawah yang banyak mendapat musibah. Insya Allah kalian akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga diperintahkan juga untuk memperbanyak salawat pada Nabi, ya. Lalu banyak membaca kisah-kisah para Nabi, ya kan? Kisah-kisah para Nabi adalah kisah-kisah terbaik tentang kesabaran, ya. Saya kira itu ya beberapa ya, banyak sekali langkah-langkahnya. Tapi itu poin-poin yang bisa saya sampaikan pada apa namanya pada jamaah. Ya. Demikian.